Bincang bersama. Tamu kita kali ini akan membawa kita ke dunia cerita yang sangat menginspirasi. Yap, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pendongeng yang telah mendunia dan sangat luar biasa. Tamu kita telah hadir di studio Smart FM, penutur cerita, pendongeng, dan penulis cerita anak Muhammad Aryo Farid Zidni Eshum atau Kak Ayo. Halo Kak Ayo. Halo Kak Willy. Suaranya itu suara pendongeng nih. Pada suatu hari. Boleh. Pada suatu hari. Kita mau mulai dari mana? Jadi memang harus begitu suaranya kalau pendongeng? Enggak sih, ini emang lahirnya kayak gini aja. Kalau dongengnya suaranya berantakan, kayak begini. Karena anak-anak sukanya yang begini. Beragam karakter. Betul. Kalau yang berat itu buat cerita dewasa biasanya. Oke. Nanti boleh dikasih contoh ya. Boleh. Kayo gimana aktivitas? Sekarang ini lagi banyak banget nih, karena lagi bulan-bulannya dongeng ya. Jadi lagi banyak banget kegiatan pendongeng, workshop, sharing gitu-gitu, dan seru. Bulan dongeng di bulan November ini. November ini betul. Oke, itu diperingati seluruh Indonesia. Betul, karena waktu itu kita menginisiasi 28 November, hari lahirnya Pak Suyadi, Pak Raden, almarhum, sebagai Hari Dongeng Nasional. Dan kemudian itu disambut luar biasa. Tapi ini dari komunitas ya, dari masyarakat, kemudian masyarakat menerima, dan kemudian kita merayakan itu gitu. Jadi belum atas nama negara gitu. Jadi Hari Dongeng Nasional yang tapi ya semua sudah merayakan sekarang. Senangnya semua sudah merayakan gitu. Oke, wow. Kayo boleh cerita nggak sih awal mulanya menjadi pendongeng? Tapi sebelum sampai ke sana, masa kecilnya lahir di mana nih, Kayo? Di rumah sakit waktu itu. Oke. Beneran? Di rumah sakit spesifik boleh kali ya? Boleh, rumah sakit. Tapi nggak sponsor ya kalau disebutin. Masih ada selalu rumah sakitnya. Di Jakarta ya? Di Jakarta, ya. Waktu itu sebenarnya keluarga itu dari Jogja. Tapi waktu mau melahirkan lahirnya di Jakarta, jadi kayak ngaku kampung halaman di mana Jakarta itu nggak enak ya. Jadi Jakarta, lahir di Jakarta. Oke, lahirnya di Jakarta ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak sih tadi? Enggak kan ya, baru tempat lahir ya. Baru tempat lahir gitu ya. Tanggal lahir nggak? 18 Juni. Oke. Nah kalau begitu mungkin waktu masa kecilnya apa memang sudah akrab dengan dunia cerita gitu ya, atau mungkin sudah disodorkan buku-buku anak? Nah itu udah banget. Jadi entah kenapa nih ya, bapak sama ibu, terus keluarga besar dari bapak sama ibu, dari mama, itu memang seneng banget ngasih buku cerita gitu. Jadi bahkan sampai kalau kita lagi kumpul keluarga, terus yang anak-anak kan biasanya main sendiri, ngumpul sendiri di ruangan yang berbeda gitu. Nanti tuan rumahnya Pak D, Bude gitu, Pak Le gitu, mereka akan datang bawain buku gitu. Nih ada buku-bukunya nih, ayo baca gitu. Dan itu berlaku di keluarga besar saya sama keluarga kecil. Keluarga kecil tuh bapak sama mama itu mereka selalu menyediain buku juga. Jadi bahkan sampai kita punya langganan tukang loak yang suka datang ke rumah seminggu sekali untuk ngasih buku. Jadi kalau misalnya ada buku-buku baru nih yang mereka dulu kita tinggal tahun 80-an itu toko buku jarang banget toko buku. Nah si tukang loak ini selalu dipesenin sama bapak sama mama, kalau misalnya kamu nemu buku dari bongkaran-bongkaran atau yang dijual sama orang, kesini dulu ya sebelum kamu kasih ke pengepulnya gitu yang nerima barang loaknya itu. Dan sama bapak mama tuh dikasih harga bagus. Jadi kita terima komik-komik termasuk Bobo. Karena dulu ke kampung itu Bobo susahnya minta ampun. Nah kita dapetnya di situ. Bobo, buku-buku kayak majalah Bobo itu kan ceritanya ada banyak banget tuh dari semua negara, termasuk cerita asli yang ditulis sama orang Indonesia. Nah itu dapetnya dari situ, dan itu dipupuk dari kecil memang duniaku dulu ya baca cerita, sampai bikin penyewaan buku dulu. Sampai bikin karena saking banyaknya di kampung. Stok buku ya. Satu buku mau baca di sini Rp100 gitu. Jadi sudah mulai bisa diputar duitnya. Bener, habis itu beli buku lagi. Iya bener gitu. Ya. Nah ada nggak satu dongeng atau cerita dari masa kanak-kanak yang diingat sampai sekarang?
Dulu ada satu cerita yang diceritain sama Eyang Putri, ibunya bapak. Itu dulu gara-gara, ini nih, kuku. Oh, kuku. Jadi dulu kan sering nyari cacing. Dulu di Jogja itu masih banyak sawah lah ya, di kota pun. Nah kemudian cari cacing, cari serangga gitu, main di sawah gitu kan, cari lindung, belut gitu. Nah kemudian Bobo waktu itu kan mau tidur, waktu itu masih kecil lah, 4 tahunan. Nah sama Eyang Putri itu, wah kok kukumu panjang ya, kotor lagi nih. Tapi nggak disuruh potong, malah diceritain. Jadi diceritainlah sebuah dongeng tentang ada seorang putri yang dari, pokoknya ini ya, potongan kuku yang kotor dan panjang itu ketika ditanam kemudian dia akan tumbuh jadi kunang-kunang gitu. Agak serem ya. Agak serem sebenarnya, tapi itu jadi seru karena imajinasi malam itu tentang kunang-kunang itu menakjubkan gitu loh. Wah, kunang-kunang, karena dulu juga sering keluar rumah malam-malam buat cari kunang-kunang, nangkepin kunang-kunang gitu kan. Nah, akhirnya pagi-paginya langsung potong kuku ini, dan bertahun-tahun kemudian belajarlah bahwa orang-orang zaman dulu mereka kalau mengajarkan sesuatu itu pakai cerita. Jadi tidak ada yang ngajarin secara langsung, kamu harus begini karena begini nanti begini gitu. Tapi itu secara halus disampaikan lewat cerita. Nah itu kekuatan cerita. Nah dari situlah baru menyadari keluargaku tuh keluarga pencerita semua gitu. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada listrik, belum semuanya pakai listrik. Kita biasanya pakai lampu sentir, lampu teplok gitu. Nah itu maghrib itu biasanya kita suka ngumpul di depan sampai matahari benar-benar terbenam, itu kita ngobrol di situ. Nah dari situ oh ternyata keluargaku memang sudah pencerita dari awal gitu. Itu kayak ketularan. Oke, sampai keinget segitunya ya bahwa cerita itu bisa masuk ke perasaan anak gitu ya, dan memang manfaatnya sebegitu besar ya. Jadi benar-benar kena ya. Sampai sekarang ingat, padahal tuh umur 4 tahun kan. Itu umur 4 tahun benar. Tapi ingatnya juga baru setelah terjun di dunia cerita, kemudian ketemu dengan banyak pencerita yang kayak Pak Raden, sering banget ketemu Pak Raden, belajar dengan beliau. Terus ada lagi yang lain, Kak Kusumo dan lain-lain. Nah, kalau misal ketemu itu jadi nostalgia, terus oh ternyata mereka juga dipupuk sejak kecil dengan dunia cerita itu. Kemudian aku recalling lagi, aku ada nggak ya? Oh iya ternyata ada. Oh iya dulu tuh begini. Oh iya dulu begini gitu. Jadi akhirnya kembali lagi semua cerita-cerita zaman dulu gitu. Dan ya bisa dibilang ternyata core memoriku itu di situ sih ya, di dunia cerita. Nah sejak kapan Kak Ayu tuh sadar bahwa ini akan menjadi profesi yang utama? Mulai memikirkan itu ketika 2005 itu. Jadi 2004 akhir Desember itu ada bencana tsunami kan di Aceh. Nah kemudian awal 2005 itu aku bantuin teman-teman, kita ada di satu posko untuk ngumpulin bantuan itu. Nah kemudian di situ sempet nih ngomong, memang harus hati-hati dengan omongan. Aku tuh masih sehat loh, kayaknya aku bisa nih berangkat ke sana untuk bantuin sesuatu gitu. Dan ternyata nggak lama ya datanglah undangan waktu itu dari Komnas Anak, mau nggak berangkat untuk bikin trauma healing buat anak-anak di pasca bencana tsunami itu gitu. Udah langsung berangkat. Nah tapi waktu itu udah kerja, jadi kerja as a librarian, aku pustakawan. Nah terus ngajuin lah cuti gitu, boleh nggak ngajuin cuti, tapi cutinya panjang nih, mungkin bisa jadi lebih dari 2 minggu gitu. Gak ada cuti lebih dari 2 minggu langsung dikasih kan gitu. Nah iya itu dia, kamu juga siapa gitu, bukan owner. Nah tapi kemudian ya karena alasan kemanusiaan gak bisa ditolak. Mereka menyatakan tidak bisa menolak gitu. Nah ya udah berangkat ke sana. Nah kemudian berpikir, aku ingat bapakku juga bilang, kemudian ada temanku juga bilang, sebenarnya kita itu nggak butuh kerja tetap, yang penting itu tetap kerja. Jadi kalau kamu mau ngelakuin sesuatu dan kamu suka di situ, ya udah lakuin. Yang penting kamu juga bisa tetap kerja untuk mensupport itu semua gitu. Jadi ya udah, akhirnya mulai berpikiran, kayaknya bisa nih mendongeng untuk jadi profesi gitu. Dan mulailah mendongeng itu jadi profesi.
ada ya bayaran itu diterima, tapi kemudian mulai berkembang dan akhirnya mulai oke, ini harus profesional juga dipersiapkan supaya bisa deliver yang profesional juga gitu. Jadi kayak mulai dari 2005 itulah mulai mempertimbangkan. Tadi Kak Ayu bilang katanya juga sering bertemu dengan Pak Raden nih. Apa pesan beliau yang paling diingat gitu? Aduh, banyak banget soalnya. Jadi tuh kayak aku bener-bener ngintili beliau gitu loh, kemana-mana, main ke rumahnya, main sama kucingnya kucingnya banyak banget kan. Tapi ada satu hal yang mungkin kena banget. Jadi beliau bilang kalau misalnya mau kegiatan di dunia anak, kita juga harus memahami anak itu seperti apa gitu. Jadi pernah waktu itu aku dongeng di depan Pak Raden nih. Jadi itu kayak lagi latihan kan. Kemudian ya itu agak takut sih sebenarnya karena beliau akan mengomentari itu. Nah tapi ketika mendongeng terus aku ngubah-ngubah suara, tapi memang ngubah-ngubah suaranya nggak pas gitu. Ada satu tokoh anak di dalam cerita itu yang aku tirukan suaranya. Kemudian langsung dikomentari, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, kamu harus latih, kamu dengar dari suaranya, dari karakter suaranya, dari tokoh yang kamu tirukan itu, apakah itu sudah mencerminkan karakter dari tokoh itu yang sebenarnya di dalam cerita itu gitu. Karena suara itu terdengar seperti suara anak-anak, tapi itu seperti anak-anak yang aneh sekali dan jauh berbeda dengan karakter anak di dalam cerita itu gitu. Anak-anak yang gimana itu ya? Iya, jadi kayak aduh kayak gimana ya, anak aneh gitu loh, yang ini anak aneh banget sih kayak gitu loh. Kayak aku juga udah lupa lagi niruin suaranya, tapi itu berbeda dengan karakter cerita anak yang ada di dalam cerita itu. Jadi di situ aku baru ngeh, yo itu beneran marah beliau gitu. Jadi kayak ya kayak anaknya, kamu tuh nggak boleh gitu, beneran dimarahin dengan matanya, dengan itu. Dia kan sering nih pakai kostum Pak Raden, dengan kumis tebelnya, blangkon, beskap ini kan, dan itu kan memang karakter antagonis kan kalau dalam cerita Unyil kan gitu. Jadi kalau marah dengan ngelihat Pak Raden itu ya kayak wajar, wah Pak Raden nih gitu. Nah tapi beliau tuh bukan jadi Pak Raden waktu itu, jadi Suyadi, seorang Suyadi gitu. Dengan tidak pakai apa-apa, baju batik, dia tuh selalu kemana-mana pakai baju batik senangnya. Nah kemudian dia marah, dan marahnya itu karakter Pak Raden nih. Ya kayak karakter Pak Raden, tapi itu jadi berasa bapak gue marah nih gitu. Nah dari situ belajar, oh iya ya, kita nggak boleh asal menyiapkan sebuah cerita. Jadi sesederhana misalnya suatu hari bapaknya berkata, nak kamu kenapa? Nah ketika kita ngomong nak, ini kita harus benar-benar yakin bahwa ini si bapak ini karakternya apa. Apakah nak gitu ngomongnya dengan suara yang berat, kemudian seperti menghardik gitu yang marah, kemudian dengan tatapan tajam, atau sebenarnya dia ngomongnya lembut karena bapaknya ini karakternya orangnya lembut gitu. Jadi kita harus kenal nih karakternya seperti apa, emosinya seperti apa. Jadi dialognya harus tepat gitu. Jadi intinya kalau mau berkegiatan buat anak-anak, kita harus mempersiapkan dengan baik buat anak-anak itu gitu. Jangan asal lucu, jangan asal bisa niruin suara gitu loh. Tidak menggampangkan gitu. Artinya betul. Pak Raden sangat menghargai proses ya. Betul. Dimana karakter-karakter yang sebaiknya dimunculkan adalah yang tepat gitu. Bener, sesuai dengan ceritanya, bukan sesuai dengan kemauan kamu. Betul. Gitu. Nah di situ belajar, oh iya juga ya Pak. Itu wah. Ya itu baru sekali itu dimarahin. Enggak, itu cuma satu-satunya sih dimarahin. Gitu. Nah, mengapa Kak Ayu spesifik memilih dongeng kepada anak-anak? Atau mungkin ke dewasa juga nih Kak Ayu? Ke dewasa ada. Jadi ada komunitas yang kemudian kita aktif untuk kegiatan dongeng untuk dewasa, namanya The Nest. Nah itu lagi marak nih sekarang di beberapa kota, Jogja, Malang, Surabaya gitu selain Jakarta. Tapi juga memang di dunia anak ini yang paling banyak sih porsinya. Nulis cerita anak, kemudian bikin kegiatan untuk anak, acara-acara anak, selain mendongeng itu ya, mendongeng secara langsung gitu. Kalau kenapanya itu aku nggak tahu, tapi memang ketertarikannya di situ. Dan cerita yang aku punya itu semuanya cerita anak. Jadi semuanya cerita yang aku sampaikan itu dari buku.
yang dibuat oleh Kak Ayo Yang sebagian. aku bikin atau dari penulis lain ya, dari penulis Indonesia atau penulis luar gitu. Tapi semua dongengku tuh dari buku. Dan bukunya itu ternyata adalah buku-buku yang sudah ditabung dari zaman kecil. Jadi dari zaman dulu tuh buku-bukunya masih ada. Dari buku-buku Pustaka Jaya, Balai Pustaka dan lain-lain gitu. Jadi dan itu semua sampai sekarang kepake. Kenapa ya? Mungkin karena pertama ceritanya aku punya semua dan banyak. Kedua ya selama ini memang kegiatannya di situ dan aku sudah nyaman di situ. Tapi juga ada ya dongeng untuk dewasa itu dan activity yang lainnya gitu. Terus ya karena senang aja, menyenangkan gitu loh di dunia itu gitu. Apa yang mungkin paling sulit gitu ya, yang membedakan mendongeng di depan anak-anak dan mendongeng di depan orang dewasa? Nah sebenarnya yang paling susah itu kalau ke orang dewasa. Oh kenapa? Bukannya orang dewasa itu kan biasanya lebih gampang menyimak kan? Ketika dia sudah datang kan pasti tertarik gitu ya? Iya sebenarnya iya betul. Karena mereka memutuskan sendiri mau datang ke acara yang seperti apa gitu kan. Oh dongeng dewasa nih kayak menarik. Oke aku datang deh gitu. Nah tapi ada ekspektasi di situ dari orang Dari dewasa. pendongengnya atau orang dewasanya? Dari orang dewasanya. Dari penontonnya? Betul. Jadi kalau orang dewasa itu kan orang yang udah gede itu kan mereka bisa menilai sesuatu. Jadi mereka akan menilai dari awal nih. Terus lama-lama oh kayaknya nggak oke nih, udah cabut gitu. Itu akan ada sakit hati nggak sih buat pendongeng? Sakit hati banget. Sakit hati banget. Tapi ya itu kenyataannya gitu. Baiknya itu yang jadi tuntutan buat kita bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik dong. Kita harus mengenal audiensnya seperti apa. Kemudian kita harus memprediksi harapan-harapan mereka dan baru kita bisa create ceritanya gitu, kondisinya seperti apa. Nah kalau buat anak-anak itu sebenarnya lebih mudah karena mereka baperan. Mereka itu ngikutin perasaan gitu. Mereka nggak pernah nilai Kak Willy ini udah pernah dongeng nggak ya? Udah berapa tahun ngedongengnya? Bisa pakai boneka nggak? Bisa niruin suara nggak ya? Mereka nggak pernah nilai itu. Kalau orang dewasa mereka akan nilai itu. Dari kata pertama, dari nada pertama, dari looknya itu mereka akan nilai. Wah ini cerita macam apa nih yang akan dibawain? Ih dia yang akan cerita. Itu kayak gitu akan ada. Dan asumsi itu kan masuk ke kita gitu dari bahasa nonverbalnya gitu, dari bahasa tubuh, dari tatapan matanya gitu. Sedangkan kalau anak enggak, mereka bisa randomly beda-beda tatapannya, bisa bengong, bisa excite, bisa bosen gitu kan. Tapi begitu kali ini aku mau cerita, mau denger enggak gitu. Terus mereka langsung berubah semuanya. Tapi kalau orang dewasa enggak, itu masih nilai, masih proses gitu, masih loading. Kalau anak itu akan cepet banget diubah gitu. Itu kenapa sebenarnya ya mungkin itu kenapanya ya kali kalau ditanya kenapa lebih seneng kegiatan ke anak-anak ya karena sebenarnya itu mudah ke mereka asal dipersiapkan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya proses persiapannya ini yang cukup panjang yang sampai membuat ketika ini dilakukan ini jadi lebih mudah gitu. Karena ya tetap misalnya acara dongeng gitu buat anak-anak usianya segini gitu. Oh oke, berarti ceritanya ini sama ini sama ini gitu. Tapi untuk sampai bisa memilih ceritanya ini sama ini sama ini itu milih ceritanya, latihan ceritanya, cara pembawaannya. Nah, itu prosesnya juga panjang gitu. Tapi itu lebih mudah. Hal yang tidak menyenangkan adalah yaitu dinilainya itu, harapan-harapannya, kemudian ketika mendapatkan celetukan yang tidak sesuai harapan, iya, atau biasanya kalau anak-anak gini, oh aku tahu habis ini kan ceritanya begini, ini kan cerita ini kan gitu, jadi mereka udah tahu dulu tuh. Gitu. Tapi ada kok jalan untuk mengatasi itu. Gitu. Sabar ya Dek, bukan gitu ya? Bukan. Kalau orang tuanya boleh dibawa pulang aja dulu anaknya biar nggak ganggu yang lain. Sabar ya Dek, jangan bocorin cerita, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh, tapi ya adalah. Tapi kalau orang dewasa itu juga bisa ada. Jadi sebenarnya intinya gitulah. Kalau yang denger udah tahu ceritanya. Tapi buat pendongeng karena kita adalah pencerita ulang dari cerita-cerita itu. Nah itulah kenapa pendongeng itu butuh kemampuan menulis cerita. Jadi dia bisa membuat versi yang sedikit lebih berbeda, memasukkan sesuatu yang baru ke dalam cerita itu. Jadi it's not totally 100% the same gitu loh. Itu. Jadi. Kayaknya kalau penonton dewasa
mungkin mereka juga punya kesempatan buat ngejudge nggak sih? Kayak misalnya ini jangan-jangan wardrobe-nya Iya. merek apa? Tapi Kan yang harus sampai segitu tapi yang loh. serem itu tidak dikatakan secara langsung. Itu Oke. disimpan sama mereka. Jadi itu yang membuat kita jadi selalu berasumsi, aduh, ini aku bisa nggak ya dapetin mereka nggak ya? Bisa nggak ya menyelesaikan ceritanya ya, gitu. Tapi kalau anak yang lebih menyenangkan meskipun kejam, mereka akan langsung bilang, Kak, aku nggak suka deh ceritanya yang ini, Kak, ganti dong ceritanya gitu. Tapi it's Ya udah, better memang gitu for ya. us gitu loh. Jadi, oh gitu ya. Jadi kita langsung jawab aja, oh gitu ya. Kenapa? Oh, kamu udah pernah dengar? Oke deh, aku ganti ya ceritanya. Jadi lebih enak gitu. Jadi masih bisa terselamatkan lah gitu. Tapi kalau buat orang dewasa tuh ya, karena nggak sopan nih, aduh nggak enak nih, aduh ntar menyakiti hatinya lagi, ya udahlah disimpan. Tapi kelihatan kan, kalau tidak menikmati kan kelihatan banget. Nah itu kendalanya Tantangan sih. kali Tantangan. ya dari panggung. Misalnya Tapi- baru mulai kok dia kok nggak ngeliat-ngeliat ke panggung, ke Iya. handphone terus. Ngapain nih, lagi zikir apa lagi main game atau lagi apa nih gitu. Oke, Tapi pasti bisa lah kalau seru ya. kalau udah sering dan memang senang melakukannya, pasti bisa mengatasi itu. Gitu. Ada jalan keluarnya kok. Ada jalan keluarnya. Nah, kemampuan Kak Ayo ini kan termasuk kemampuan yang unik atau juga mungkin dan mahal. Dan mahal ya, oke. Nanti kasih tau ya rate-nya ya. Nah, ngomongin soal profesi ini memang dulu pendidikannya mendukung profesi ini atau bagaimana? Ternyata iya. Aku kuliah di jurusan prodi ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi aku belajar jadi pustakawan kan, yang kemudian jadi pustakawan juga. Aku nggak bilang kalau di UI ya, pokoknya adalah satu kampus di Depok. Universitas Indonesia. Ya. Iya, oke. Nah, terus FIB. iya, dulu masih sastra. Lulusnya FIB. Nah, di situ sebagai calon pustakawan kita belajar tentang bacaan anak juga. Gitu. Jadi gimana memilih cerita yang baik itu seperti apa, jenis-jenis buku, buku-buku itu fungsinya apa, perannya apa gitu. Kita sebagai pustakawan mengelolanya gimana. Kemudian termasuk untuk how to promote books-nya gitu, how to promote reading habits gitu. Itu salah satu tugas pustakawan. Kita belajar tentang itu. Nah, di situ di mata kuliah itu belajarlah tentang mendongeng. Ada lagi read aloud gitu. Jadi dua hal ini yang sebenarnya mau aku lakukan pada saat itu ya gitu. Jadi memang basic dari read aloud, basic dari mendongeng itu sudah dilakukan sampai akhirnya sekarang bisa diimplementasikan gitu, bikin. Jadi akhirnya bikin si Ayo Dongeng Indonesia itu, kemudian bikin festival, bikin acara-acara gitu, kemudian bikin reading box waktu itu, kemudian bikin acara-acara read aloud itu seperti apa gitu, fokus di dongeng itu banyak gitu. Ada jadi kok. sebetulnya sudah ada basic-basic yang diajarkan waktu kuliah itu ya. Tuh, academically proven. Ting. Oke. Nah, dalam setiap penampilan atau mungkin perform ya, bisa dikatakan gitu Kak Ayo, mungkin apa pesan inti atau nilai-nilai yang selalu ingin disampaikan kepada penonton gitu? Aku percaya bahwa setiap cerita yang bagus itu dia pasti punya value yang bagus, value yang baik. Semua cerita itu punya value, meskipun tidak harus disampaikan secara langsung. Gitu. Semua cerita yang bagus itu selesai aja ceritanya gitu. Setiap orang tuh pasti akan nangkep pesannya beda-beda gitu, dan pasti ada pesannya. Karena tergantung dari sudut pandang orang dong, dan tergantung dari setiap orang tuh tersentuh sama cerita itu atau mereka jadi dekat dengan cerita itu di bagian yang mana gitu. Itu bisa beda-beda gitu. Tapi dari semua cerita yang aku rasa itu pesan kemanusiaan itu adalah nilai yang universal banget. Dan itu istilahnya long last banget deh gitu. Dan setiap orang akan bisa mengambil dari sisi yang berbeda gitu. Dan ada pengalaman menarik sih. Jadi ini waktu jadi ini lagi festival nih di India. Lagi festival di India itu, ini baru sekali itu festival itu di gedung pertunjukan gede banget. Waktu itu di Chennai nama kotanya. Jadi itu kayak di gedung kesenian Jakarta lah gitu. Itu ada ratusan orang yang nonton, dan mostly itu adalah orang dewasa. Dan penampil yang lain tuh memang keren-keren sih, dari ada yang dari Amerika, ada yang dari Romania, ada yang dari India tentunya. Ada satu lagi yang keren tuh dari Indonesia. Aku. Nah, terus
dongeng kan di situ. Awalnya tuh sebenarnya mikir, aduh, ini mau cerita apa nih? Karena kebanyakan orang dewasa dan ini gedung yang gede banget gitu. Gedung yang gede banget, ini gedung pertunjukan. Jadi kan harus all out banget karena act-nya itu akan kelihatan gitu. Terus akhirnya jadi mikir, oke, aku mau kasih pesan apa ya gitu. Jadi mikirnya ke situ, aku mau kasih pesan apa ya gitu. Karena di situ aku harus bawain cerita Indonesia. Ya dong, pendongeng Indonesia bawain cerita Indonesia gitu. Dan dapatlah satu cerita tentang kebaikan sebenarnya. Dan itu sambutannya itu luar biasa gitu. Karena mereka relate banget. Oh, kita di India juga ada loh. Jadi setelah acara itu setelah pentas, kita di India juga ada loh cerita yang kayak gitu, mirip ya gitu. Kita juga ada loh yang kayak gini. Sama loh. Ini banget ya, negaraku banget ya kayak gitu. Jadi ya itu, meskipun nggak diomongin pesannya, tapi mereka nangkep pesannya gitu. Dan itu yang relate dan keinget. Dan relate, bener. In English kan, bukan in India. Enggak dong, bahasa India dong. Bahasa India ya, pada suatu hari. Iya. Bahasa India apa coba? In English, once upon a time. Oke. Nggak bisa bahasa Inggrisnya India. Oke, jadi memang dongeng itu bisa dikatakan banyak pesan-pesan yang akhirnya ditangkap dan keinget terus. Betul. Pesan-pesan itu ya. Tapi kalau ditanya sama setiap orang, beda-beda Persepsinya. nilai yang diambil. Nilainya, pesan yang diambil tuh pasti beda-beda gitu. Ya sama kayak kita habis nonton film lah, habis nonton film yang sama gitu. Tapi setiap orang pasti akan ngambil hal yang berbeda gitu. That's the best part. Jangan kasih kesimpulan terhadap setiap cerita yang kita ceritakan. Gitu. Biar mereka memetik sendiri. Mereka metik sendiri, benar. Habis itu kan tinggal bayar. Okay. Hobi Kak Ayu apa nih selain nulis cerita? Jalan-jalan. Traveling. Makanya habis itu resign dari semua pekerjaan tetap. Aku sempat diminta balik lagi kan untuk ngajar kan di kampus. Tapi habis itu akhirnya resign karena ternyata ngajarnya berapa hari tapi bikin soal, periksa ini segala macam kan hari-hari yang lain kan. Jadi resign karena ternyata bisa membuat jalan-jalan gitu. Karena kalau kayak misalnya festival di luar negeri apalagi itu bisa minimal seminggu, misalnya minimal 2 minggu gitu. Kantor mana yang mau kasih cuti lagi panjang gitu? Kantor sendiri sih. Iya, akhirnya bikin kantor sendiri di rumah. Di bulan November ini juga bertepatan dengan Hari Dongeng yang diperingati di seluruh Indonesia. Nah, Kak Ayu, ada kegiatan apa di Hari Dongeng ini? Nah, Hari Dongeng Nasional itu nanti tanggal 28 November. Itu adalah hari lahirnya Pak Raden, almarhum Pak Suyadi. Kemudian sama banyak teman-teman komunitas pendongeng di Indonesia kita banyak menyelenggarakan kegiatan mendongeng. Yang paling dekat nanti ada di Surabaya. Namanya ada Festival Dongeng Surabaya. Itu nanti tanggal 29 dan 30 November. Acaranya terbuka untuk umum. Silakan kalau mau datang gratis nanti tinggal cari ya Kumpul Dongeng Surabaya. Jadi yang menyelenggarakan ini adalah komunitas pendongeng di Surabaya, namanya Kumpul Dongeng di Surabaya. Kemudian di Jakarta nanti sama beberapa teman-teman, ada dari Ayo Dongeng Indonesia, dari Rumah Dongeng Mentari, ada dari Klub Dongeng. Kita akan bikin kegiatan online untuk merayakan Hari Dongeng Nasional. Nanti online lewat Zoom. Nanti akan ada pertunjukan mendongeng merayakan Hari Dongeng Nasional. Di gitu. Surabaya? Enggak, kalau yang ini online. Online ya? Yang ini online gitu. Jadi siapapun dimanapun di seluruh dunia, bulan Mars atau Venus, siapapun boleh nonton asal ada internetnya gitu. Ini dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional. Hari Dongeng Nasional. Betul sekali. Apa pesan-pesan Kak Ayu kepada orang tua yang juga menyaksikan gitu ya di podcast ini, bahwa bercerita itu sangat penting, mendongeng itu sangat penting karena banyak nilai yang bisa diberikan gitu ya kepada mereka, putra-putrinya terutama. Buat para orang tua, tolong mendongeng ya. Mendongeng itu penting banget karena bisa, kalau dicari itu ternyata jadi stress release buat orang tua yang bekerja atau orang tua yang full time di rumah. Itu kan tanggung jawabnya besar. Jadi mendongenglah untuk menenangkan dirimu, tapi juga mendekatkan dirimu ke dirimu sendiri dan ke anak-anakmu. Dongeng itu penting 10 menit aja sehari, oke? Berapa menit? 10 menit aja sehari. 10 menit ya. Dan cerita sebetulnya kalau misalnya orang tua itu belum terlalu menguasai kan bisa baca kan? Bisa baca, bener. Jadi bisa dengan membacakan cerita, read aloud, bisa ngarang cerita sama-sama. Jadi kayak suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang pergi ke
Kemana? Ke Kompas Ke misalnya. Kompas. Oke. Nah di Kompas itu dia ketemu dengan seorang jagoan yang bisa memiliki kekuatan, yaitu apa? Apa misalnya? Apa misalnya? Kekuatan membela kebenaran. Nah, Oke. jadi bisa orang tuanya ngomong apa, lanjutin anaknya. Jadi nggak harus kita yang nyiapin cerita, tapi kita bisa tandem sama anaknya, ngarang cerita bareng gitu. Jadi itu akan jadi pengalaman bersama yang seru banget gitu. Betul, dan akan keinget ya oleh putra-putri Bener. Anda. Setuju ya bahwa kegiatan mendongeng ini banyak manfaatnya, di mana Anda perlu meluangkan waktu dan keterampilan itu akan terasah semakin lama, akan semakin baik ya. Makin bagus, bener. Bahkan kadang anak-anak juga nggak peduli kan orang tuanya bisa niruin suara atau pakai boneka apa enggak gitu. Tapi mereka akan seneng, orang tuaku dongeng setiap hari dan aku bisa deket banget sama orang tuaku. Nah itu udah cukup gitu. Daripada kita misalnya melarang, merintah itu kan kayaknya nggak kena di pikiran anak ya nggak sih? Masukin pakai cerita. Pakai cerita. Setiap malam. Dan diingat kan dibawa tidur, besok paginya udah deh lupa. Enggak, besok paginya inget. Ingat. Karena saya pun Tanpa ingat ya sadar. dongeng-dongeng yang disampaikan orang tua. Nah, Sampai betul sekarang loh. sekali. Oh, Bayangin iya. waktu kecil keingetnya sampai sekarang gitu. Oh iya, serius? Iya. Dongeng hari ke-21 apa yo? 21 kayaknya masih belum ada memori ya. Kayo, apa harapan terbesar mungkin ke depannya, mungkin mimpi-mimpi yang akan segera direalisasikan atau dikejar gitu? Oh, ada satu mimpi yang belum tercapai. Dan ini jadi mimpi bersama. Ada banyak sekali teman-teman, Bu Riama, Evelyn, Bu Riris, ini segala macam teman-teman di Tacita, Rembuku dan lain-lain. Kita punya mimpi untuk membuat museum cerita anak. Jadi ini, anak-anak tuh butuh datang ke satu tempat di mana mereka bisa tahu bahwa ada banyak sekali cerita-cerita rakyat di Indonesia. Kita tuh kaya banget sama cerita rakyat. Ada banyak sekali cerita-cerita populer, cerita-cerita baru, cerita kontemporer gitu yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Ada banyak ilustrator di Indonesia yang luar biasa keren banget gitu loh, bikin ilustrasi cerita dari yang berbagai macam style lah gayanya gitu. Jadi anak-anak tuh butuh kenal dengan itu karena cerita itu ya dibutuhkan untuk perkembangan mereka dan kewarasan dunia ini sebenarnya. Makanya harus ada nih museum cerita anak Indonesia. Ya semoga ya. Amin ya. Semoga Melalui pembuat para pendengar kebijakan smart listener bisa mendengarkan suara Kak Ayo yang mewakili teman-teman pendongeng ya. Tuh. Oke, Kak Ayo boleh Terima dong kasih. mendongeng sedikit? 2 jam boleh? Oke, 2 jam ya beneran ya. Nah, ini bersambung ya. 2 menit ya. Oke. Ini buat ceritanya- dewasa, buat anak-anak Oh, buat nih. dewasa ya? Dewasa ya? Serah. Dewasa ya. Ini bisa buat anak, bisa buat dewasa. Oke. Oke. Ini ceritanya tentang seekor burung kecil. Jadi ini di sebuah pohon, di sebuah daerah, di sebuah hutan, ada satu sarang burung di sebuah dahan yang kuat. Tapi ini cukup tinggi sebenarnya. Dari situ tiba-tiba keluarlah seekor anak burung. Jadi entah kemana orang tuanya itu nggak ketahuan, tapi ada burung kecil nih yang tiba-tiba jalan keluar dan duduk di dahan itu. Dia nggak tahu nih, ini aku di mana, aku mau ngapain gitu. Sampai akhirnya dia melihat ada banyak hewan-hewan yang lain yang sedang melakukan kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Oke. Ada kelinci lompat-lompat dan itu dia senang banget kelihatan wajahnya. Kemudian ada monyet berayun dan berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain dan senang sekali. Dan ada banyak hewan yang lain yang melakukan kesenangan mereka. Burung kecil itu kemudian berpikir, terus aku ngapain? Aku senangnya di mana? Apa yang harus aku lakukan biar sama seperti mereka? Nah kemudian ada satu burung hantu. Dia hinggap di dahan itu, kemudian kamu sama siapa? Kamu sedang apa? Kamu gimana? Diceritakan semuanya. Ya udah nanti aku bantu kamu ya. Burung kecil tuh nanya, aku gimana caranya supaya bisa kayak hewan-hewan itu gitu, dengan wajah senang gitu. Oh, kita itu burung, kita itu bisa terbang. Coba kamu terbang. Terbang? Apa itu terbang? Kemudian diajarin kan, kepakan sayapnya, kepakan dengan kuap dan terbang. Dilakukan. Dan dia bisa terbang. Dia senang sekali. Wah, ternyata begini rasanya terbang. Dia bisa terbang ke semua arah. Dia bisa bermain, bisa membantu yang lain dengan terbang, dan dia merasa senang. Tapi kemudian sayapnya yang di sebelah kanan itu terluka. Dia terjatuh, kemudian dibantu dibawa ke sarangnya. Dia nggak bisa terbang lagi.
Semua hewan yang lain tuh membantunya. Dikasih makanan, diceritakan, dikasih nyanyian, lagu. Tapi dia tetap tidak bisa. Sampai dia berpikir, aku bisa gak ya terbang dengan satu sayapku? Yang lain bilang gak mungkin. Tapi kemudian dia usaha. Dia kepakan, ternyata bisa. Dia bisa terbang dan dia merasa lebih senang lagi. Tapi tiba-tiba satu sayapnya juga terluka. Jadi sekarang 2 sayapnya tidak bisa dikepakan. Nah, burung kecil itu bingung. Aku gimana caranya? Dia sedih sekali. Merenung, duduk, menunduk. Semua hewan datang menghibur ini segala macam karena tahu dia tidak bisa terbang lagi. Jadi susah nih bikin senang. Tapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan dia tersenyum. Semua hewan kaget. Kamu sudah sembuh ya? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa sembuh? Ceritakan bagaimana caranya membuat sayapmu sembuh. Kamu udah bisa terbang. Burung kecil itu bilang, sayapku masih terluka. Aku belum bisa terbang. Tapi aku masih ingat waktu aku terbang. Aku masih ingat bagaimana rasanya, bagaimana senangnya ketika aku terbang. Jadi sekarang aku bisa merasa senang karena aku kembali ke ingatan itu. Jadi kalau ada banyak orang tua di sini yang senang mendongeng ke putra-putrinya, ketika pengalaman mendengarkan dongeng itu adalah pengalaman yang menyenangkan, suatu saat nanti kalau dia tidak lagi bertemu dengan kita orang tuanya, dia akan kembali kepada ingatan itu dan akan selalu merasa senang. Wow. Itu ceritanya. Terima kasih. Luar biasa ya ceritanya tentang burung yang tadi mengingat kembali dia pernah mengalami terbang dan bahagia di sana ya. Betul. Ini soundtracknya pakai lagu Sang Dewi nggak sih? Bisa atau Titanic juga bisa. Thank you Kak. Sama-sama Kak Willy. Sukses selalu dan terus berkarya, dan tentunya juga kita menantikan karya-karya selanjutnya, luar biasa ya. Dan salam untuk teman-teman pendongeng semua di seluruh Indonesia. Dan semuanya semoga apa yang kita bahas di perbincangan pada podcast kali ini memberikan insight positif, pengalaman baru, dan juga menginspirasi Anda para orang tua untuk memulai bercerita dan juga mendongeng kepada putra-putri Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Bincang bersama